Oke, Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam Bu Vio. Terima kasih hari ini saya akan sedikit mengganggu Pak Sigit ini. Enggak Bu, ini kebetulan waktunya ruang sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada apa ya Bu ya? Ini kayaknya kok ada suatu hal yang ingin bicarakan. Iya, ini Pak Sigit saya ingin ngobrol nih, ngobrol santai aja ya. Ada Ya, hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Sigit. Cerita-cerita ringan saja ya. Ini Pak ya, Sigit sejak diberlakukannya kurikulum merdeka, kan setiap sekolah harus memutuskan ya, harus memutuskan dan harus mengaplikasikan kurikulum merdeka nih, gitu, termasuk sekolah ya, saya gitu. Dan jujur, karena ini cukup berbeda dengan penerapan kurikulum 2013 kan cukup berbeda. Kami dulu kan sering ada pelatihan-pelatihan secara offline gitu ya. ya, eh ada pendampingan-pendampingan gitu. Untuk kali ini kan kita semuanya diminta untuk mandiri, mandiri belajar gitu. Sedangkan setiap orang memiliki keterbatasan dalam mencerna sesuatu gitu. Jadi permasalahan yang saya hadapi itu Pak Sigit eh, harus melaksanakan sesuatu sementara sesuatu itu belum dipahami dengan baik. Nah, ini kan menjadi masalah besar ya buat sekolah kami gitu. Nah, itu Pak Sigit masalah kami. Butuh bantuan nih saya eh, untuk menyelesaikan nih. oke. Jadi tujuan Ibu ini datang ke saya ini mau curhat itu ya Bu ya. Iya, betul. Eh, ini kasus ibu ini di sekolahan ibu menerapkan IKM, Iya, tetapi, betul. nah, tetapi eh, dengan berjalannya IKM ini harus berjalan ini, tetapi SDM-nya itu belum siap gitu ya, kalau saya tangkap Betul, itu tadi. betul, betul. Iya, belum siap Nah, gitu karena kayak masih meraba-raba gitu loh Pak Sigit gitu. oh iya, Eh, ketika harus melaksanakan harus dari CP kemudian membreakdown menjadi apa ya menjadi TP kemudian harus membuat ATP membuat modul ajar itu kan belum ada pembinaan ya jadi sampai ke proyek P5 itu penguatan proyek profil pelajar Pancasila itu kan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu pun kami masih ya meraba-raba gitu belum sepenuhnya ngerti banget gitu, tapi harus melakukan begitu, Pak Sigit. Nah, jadi gimana nih? eh, situasi sekarang di sekolahan ibu itu kalau melihat sumber daya manusianya itu seperti apa ya untuk kemampuan atau skill yang dimiliki itu kapasitasnya itu kalau kita kaitkan dengan IKM itu eh, yang sudah ada kekuatan di sekolah di SDM di sekolahan ibu itu kalau ibu lihat itu seperti apa? Belum sepenuhnya memahami dengan baik, Pak Sigit, karena jujur ya pembinaan itu kan hampir hampir memang sekarang dibudayakan untuk belajar mandiri gitu ya. Sedangkan eh, tidak semuanya guru itu punya kesadaran untuk belajar mandiri, mengkaji mandiri gitu. Jadi ya masih suka ada kebingungan-kebingungan begitu. Seperti itu Pak Singgit. Bingung ya. Oke. Eh, Kira-kira nih Bu, hal tersebut itu apa sih yang mempengaruhi? Eh, yang menyebabkan sebenarnya banyak ya. Sebenarnya pangkal dari permasalahan adalah satu kurang kesadaran untuk belajar gitu. Karena ini memang kurikulum merdeka dan diharapkan kita merdeka memerintah diri kita sendiri ya sebenarnya.
Jadi kita belajar harusnya berasal dari intrinsik, berasal dari dirinya sendiri gitu. Itu yang kayaknya masih perlu dibangun gitu agar bisa memahami IKM ini dengan baik begitu. Kemudian memang minimnya pendampingan gitu karena memang model sekarang kan tidak ada pendampingan dan itu paradigma baru ya yang awalnya kan kurikulum 13 kami itu dibimbing pelan-pelan gitu, ada tim ahli yang datang ke apa ya ke sekolah-sekolah untuk mendampingi begitu bagaimana penerapan K13 yang benar seperti apa. Kalau sekarang kan pure harus dari swadaya ya, harus dari apa ya, dari kesadaran untuk belajar gitu, belajar sendiri, gurunya harus belajar mandiri. Memang harapannya sih guru yang merdeka itu ya guru yang tidak diperintahkan oleh siapapun, harus ketika paham sebagai komitmennya sebagai guru, konsekuensinya harus belajar sebenarnya ya gitu. Nah, itu yang masih perlu masih perlu ditingkatkan dari rekan-rekan guru gitu. Menurut Pak Sigit apa nih yang bisa saya lakukan ya? Apa yang saya mohon bantuan Pak Sigit nih untuk sama-sama apa ya? Kira-kira apa sih gitu? Ya, nanti saya akan coba ya Bu ya Mm-mm. untuk gali atau mengidentifikasi terlebih dahulu apa sih yang ada di sekolahan Ibu kan seperti itu. Terus Ibu tadi sudah mengutarakan keinginannya Ibu juga inginnya sih apa tadi Bu situasi yang diinginkan itu seperti apa? Iya, Situasi. situasi yang saya inginkan itu teman-teman punya apa ya, punya semangat gitu untuk mempelajari gitu. Kemudian biar apa? Biar semakin paham gitu ya. Terus kemudian mereka dengan kesadaran diri mengikuti sekarang kan sebenarnya webinar banyak ya gitu. Dan itu kan tidak semuanya harus kita yang memerintahkan, tapi harusnya sih dengan kesadaran diri. Kita sebenarnya sudah sering gitu, sudah sering share link untuk ikut webinar gitu. Namun ya responnya belum begitu baik begitu. Oke. Terus dengan banyaknya nanti mungkin apa namanya mengikuti workshop gitu ya Bu ya, Ya, mungkin itu bisa juga membantu gitu ya. ya. Kira-kira pernah nggak di sekolahan Ibu guru-gurunya itu setahu Ibu pernah melakukan hal tersebut? Iya, iya, pernah. Sebenarnya sekolah kami itu sangat tertib ya Pak. Misalnya menyongsong untuk IKM itu sebenarnya sudah dilakukan apa ya, dilakukan pembinaan oleh yayasan, tetapi itu kan pembinaan tuh pasti cuma sehari gitu ya. Tidak cukup waktu sebenarnya kalau untuk mempelajari IKM. Coba bayangkan kita itu menelaah CP saja untuk menjadi Ya, sebuah untuk menjadi TP, menjadi ATP itu butuh waktu sebenarnya berhari-hari untuk duduk gitu ya. Ya sekedar sekilas-sekilas tentang ya sampulnya lah sama kata pengantarnya begitu. Tapi untuk dalam isinya itu kan sebenarnya saya sih pingin teman-teman itu apa ya selalu upgrade gitu ya, upgrade upgrade pengetahuan begitu Pak. apa yang bisa memastikan seandainya Ibu melakukan atau mengajak teman-teman untuk apa namanya pelatihan itu kira-kira yang bisa memastikan hal itu berjalan gitu. Karena mungkin tadi sudah diceritakan sama Ibu unsur intrinsik Ya, guru tersebut tuh kadang kurang gitu. Kira-kira Ibu ini melakukan webinar itu supaya berjalan itu seperti apa sih Bu? hmm, Harus seperti mungkin apa gitu? ya mungkin selama ini sih saya belum pernah ya, maksudnya belum pernah memastikan secara individu ya. Maksudnya dialog secara individu.
sejauh mana kefahaman gitu belum sih, belum secara individu, tapi lebih berkelompok gitu. Tapi sering dalam perjalanan gitu eh, kayak bingung gitu. Sudah jalan bingung, tapi sebelumnya tidak ada pertanyaan, tapi giliran jalan bingung gitu. Itu kan kalau dari awal Bu, itu kan mudah ya, mudah teridentifikasi. Tapi kalau sudah jalan baru baru bingung itu kan lebih kayak menohok gitu ya. Mungkin itu Pak yang bisa saya lakukan mungkin ini ya, mungkin lebih ke apa ya, dialog personal atau mungkin cara kelompok-kelompok kecil gitu untuk pendampingan. Kemudian mengoptimalkan platform-platform yang sudah disiapkan pemerintah mungkin ya, karena itu pun belum belum optimal sih, belum optimal untuk kami kami akses gitu, kami explore itu belum belum gitu. Gitu Pak. Eh, Terus ini Bu, kira-kira nih kriteria yang diinginkan, misalnya Ibu sudah menganggap cukup nih untuk SDM Ibu menjalankan IKM, itu Mm-mm. kriteria Ibu itu seperti apa? Menurut saya sih kriterianya paling prinsip ya, paling prinsip harus harus paham dulu ya intrakurikulernya. Jadi paham dulu CP-nya seperti apa, kemudian memetakan fase A itu menjadi dua tahun itu kan harus ada keterampilan ya. Memang harus teman-teman harus kreatif, berpikir cerdas gitu, kemudian kemampuan berkolaborasinya bagus gitu ya, kemudian bisa mengurai menjadi TP, kemudian menjadi ATP, kemudian menjadi silabus gitu. ATP kan silabus ya, kemudian bisa membuat modul ajar sehingga esensi dari pembelajaran dari IKM ini benar-benar terlihat gitu. Jadi tidak tidak sekedar apa ya, namanya saja IKM ternyata sajian pembelajaran sama saja kayak kurikulum-kurikulum sebelumnya itu kan bukan itu yang diinginkan ya. Pingin saya sih ada perubahan gitu. Ada perubahan dari kurikulum yang sebelumnya menjadi kurikulum baru itu ada perubahan dari mindset teman-teman begitu. Oke, berarti adanya perubahan ya Bu ya, Iya, perubahan iya betul. dalam pengaplikasian kurikulum itu ya. Iya betul Kemudian, betul. oke Bu, untuk posisi sekarang ini nih, itu kalau di rentang nilai 1 sampai 10, posisi SDM Bapak Ibu guru yang ada di sekolahan Ibu itu di rentang mana ini? Dalam Hmm. menerap atau mengaplikasikan IKM? Sebenarnya beragam sih Pak. Tidak semuanya itu stuck ya. Maksudnya ada beberapa teman yang melaju dengan cepat gitu. Tetapi secara rata-rata ada yang levelnya ada yang sampai 8,5. Saya belum berani bilang 9 gitu. 8,5 itu aja buat saya entah ini asumsi saya saja ya atau itu benar apa salah gitu. Tapi hanya segelintir teman-teman gitu. Mungkin satu dua teman yang sampai di level itu. Lainnya itu baru-baru level 5 lah gitu. Masih sangat jauh Rata-rata dari iya, iya. rata-rata separuh ya Bu ya, Iya, 50%-an ya. 50% betul, 50%-an gitu. Oke, ada lagi Bu? Ya, untuk saat ini itu yang menjadi PR gitu ya, bagaimana bagaimana Meningkatkan ya Bu ya. meningkatkan iya, bagaimana saya sih sebenarnya tidak terlalu muluk-muluk ya, pinginnya di 7, 7,5 itu sudah keren banget sih gitu. Tapi jelas ada progresnya, ada Iya. perubahannya gitu. Oke Bu ya, kita lanjutkan ini. Oke, 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 Pak. Jadi apa nih yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini setelah sesi coaching atau pertemuan kita hari ini? Mungkin yang awal saya lakukan mungkin mengajak teman-teman untuk mengeksplor PMM kembali gitu ya, karena itu yang paling mudah dilakukan ya, karena teman-teman sudah punya akun belajar masing-masing. Mengajak apa tadi Bu? Iya, untuk Mengajak mengeksplor PMM, Pak. mengeksplor ya. Iya, betul. PMM. Oke, ada lagi Bu?
Mungkin secara rutin gitu di morning briefing saya menyampaikan hal-hal prinsip tentang kurikulum merdeka, itu mungkin yang mungkin saya bisa lakukan dalam waktu dekat adalah yang pertama, sharing tentang IKM di morning briefing, sedikit tetapi bermakna begitu. Yang kedua mungkin, mengadakan waktu khusus untuk mengecek sejauh mana teman-teman sudah mengeksplor PMM-nya gitu, gitu. Ini dalam waktu dekat ini ya Bu ya? Iya, insya Allah, insya Allah. Seberapa yakin ini bisa berjalan Bu? Saya harus meyakinkan diri saya sendiri dulu ya. Gitu. Insya Allah saya optimis selama Siapa saya yang, yakin. siapa yang perlu ingin mungkin dirangkul untuk membantu Ibu? Yang jelas Wakakurikulum ya, yang punya kans untuk mengurusin ini gitu. Ya, setelah pembicaraan kita hari ini, apa nih yang bisa disimpulkan oleh Bu Vio pertemuan hari ini? Oke, untuk meningkatkan kemampuan teman-teman di pengetahuan atau IKM ini perlu saya melakukan hal yang pertama adalah sharing sesuatu hal tentang IKM, kemudian yang kedua saya akan mengoptimalkan untuk akses PMM ke rekan-rekan begitu, Pak. Iya, awalnya saya bingung. Iya. Terima kasih ya Bu Vio. Ya. Sudah mau hadir nih. Ya, sama-sama Pak. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Insya Allah. Nanti saya akan menanyakan ini, kira-kira apakah ada perubahan atau tidak. Ya, baik Pak, siap. Terima kasih banyak ya Pak. Oke. Cukup ya Bu ya. Ya, terima kasih. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.